Pernah nggak sih merasa suara kita kayaknya nggak didengar oleh mereka yang berkuasa? Nah, kali ini kita akan bahas hubungan yang paling mendasar dalam sebuah negara, yaitu ikatan antara pemerintah dan warganya. Kita akan telusuri apa yang terjadi saat ikatan itu putus, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa menyambungkannya lagi. Jadi, apa sih yang sebetulnya terjadi ketika para wakil rakyat itu lupa sama siapa yang mereka wakili? Saat kepentingan pribadi atau kelompok malah jadi yang utama, bukan kepentingan publik. Nah, ini dia pertanyaan besar yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Oke, kita akan bedah masalah ini satu persatu. Pertama, kita lihat dulu gimana negara itu sendiri bisa jadi korban pertama. Terus kita turun ke level masyarakat, biar lebih terasa dampaknya secara langsung. Tapi tenang, kita nggak akan berhenti di masalah aja. Kita juga akan cari jalan keluarnya, di mana ternyata kekuatan terbesar itu ada di tangan kita semua loh. Jadi, apa sih yang pertama kali runtuh? Ironisnya, bukan masyarakatnya dulu, tapi justru negara itu sendiri. Saat pemerintah mulai berpaling dari rakyatnya, fondasi sistemnya itu mulai retak dari dalam. Ini dia nih, kerusakan pertama dan yang paling fatal. Kepercayaan yang hancur. Coba bayangin, ketika orang sudah merasa diabaikan, ya keyakinan pada seluruh sistem pemerintahan pun perlahan-lahan hilang. Suara mereka seakan-akan nggak ada artinya lagi. Inilah retakan pertama yang sangat berbahaya bagi fondasi sebuah negara. Nah, dari retakan kepercayaan tadi, muncul masalah lain yang lebih busuk. Kalau pemerintah sudah nggak lagi fokus melayani publik, terus mereka melayani siapa dong? Tentu saja kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Dan di saat itulah, pintu bagi inefisiensi dan korupsi terbuka lebar-lebar. Terus apa dampaknya di dunia nyata buat kita? Yaitu dia, jalanan yang rusak, sekolah yang nggak kunjung dibangun, layanan kesehatan yang seadanya. Saat energi pemerintah habis cuma untuk mengurus kepentingan segelintir orang, ya proyek-proyek yang seharusnya untuk kita semua jadi terbengkalai. Kemajuan bangsa pun jadi mandek. Jadi, poin pentingnya adalah, ini tuh bukan satu masalah tunggal. Ini seperti efek domino, sebuah rentetan kegagalan. Mulai dari ketidakpuasan publik yang meluas, lalu lahir kebijakan-kebijakan yang nggak adil, yang dijalankan oleh pemerintahan yang nggak efisien, dan pada akhirnya, pemerintah itu kehilangan legitimasinya di mata rakyatnya sendiri. Oke, sekarang kita geser fokusnya. Dari runtuhnya sistem yang mungkin terdengar abstrak, kita lihat dampak yang mungkin Anda rasakan setiap hari. Inilah harga sesungguhnya yang harus dibayar. Di satu sisi, ada janji-janji manis, kesejahteraan, keadilan, pelayanan untuk semua. Tapi, di sisi lain, kenyataannya pahit, kemiskinan malah meningkat, akses kesehatan dan pendidikan jadi sulit. Nah, ketika janji dan kenyataan sudah terlalu jauh jaraknya, dan suara nggak lagi didengar, maka jalanan seringkali menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas. Ketika kebijakan sudah tidak lagi berpihak pada rakyat, dampaknya itu langsung terasa. Kemiskinan makin dalam, kesenjangan sosial makin lebar, dan ini bisa memecah belah struktur masyarakat kita. Gambaran tadi memang terdengar suram ya, tapi penting banget untuk kita ingat. Ini semua bukan takdir. Ini bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Ini adalah hasil dari pilihan-pilihan, yang artinya selalu ada jalan untuk memilih arah yang baru. Pertanyaannya, siapa yang memegang kendali untuk perubahan itu? Jawabannya bukan hanya ada di gedung-gedung pemerintahan. Kekuatan terbesar dalam sebuah demokrasi itu ada di sini. Ya, di tangan rakyat. Nah, ini dia semacam panduan strategis buat kita sebagai warga negara. Bukan cuma soal memilih orang yang tepat pas pemilu, tapi juga mengawasi mereka setiap hari. Bukan cuma diam, tapi ikut bersuara dalam pengambilan keputusan. Bukan cuma pasrah menerima, tapi menuntut transparansi. Dan yang paling penting, memastikan hukum itu berlaku sama untuk semua, bukan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Setiap langkah ini adalah mata rantai yang bisa membangun kembali kekuatan rakyat. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Penjaga sejati sebuah bangsa itu bukanlah mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Penjaga terbaiknya adalah warganya sendiri. Warga yang aktif, yang kritis, dan yang tidak pernah berhenti peduli. Pada akhirnya, semua ini kembali pada satu pertanyaan. Pertanyaan ini bukan untuk saya, tapi untuk Anda. Setelah melihat semua ini, peran apa yang akan Anda pilih untuk dimainkan?